Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video cerita Rahmat Darmawan sewaktu jadi pemain dan pelatih di Liga Malaysia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita Sama, makasih. senang banget. Ya pasti dong. Soalnya idola nih. Idola dari gue masih kecil dari gue. SEA Games 2011, Yoi. 2013, Ya. dan juga waktu itu timnas senior. Betul. Sama coach JFT waktu itu ya coach ya. JFT. Iya. Betul. Tapi coach, kita nggak mau ngobrolin soal timnas karena kita maunya ngobrolin soal sepak bola Malaysia atau bola sepak Malaysia. Ya. Coach mungkin boleh sedikit flashback lah. Waktu itu di Malaysia itu sebagai pemain main di mana sama waktu jadi pelatih di Pelatih, mana? ya. Oke. Saya pertama kali di Malaysia itu saya bermain tahun 92 itu untuk tim Army Force. Dan waktu itu masih di Liga Semi Pro ya. Kita di Divisi 2. Saya satu klub itu dengan ada Singapura. Waktu itu ada Fandi Ahmad. Selama Ya. waktu itu kebetulan juga turun di Liga 2. Oke. Dan tim saya sendiri, dan saya bermain satu musim kompetisi. Saya bermarkas di Kementerian Pertahanan itu di Kuala Lumpur juga, dan saya tinggal di daerah Ampang ya, Oh, Ampang Jaya. ya betul. Nah, dan saya hanya bermain 1 tahun karena Musim. waktu saya mau perpanjang kontrak di tahun berikutnya saya nggak boleh karena status saya militer. Oh, TNI, masih Iya, TNI iya, ya. iya. Jadi nggak boleh. Jadi akhirnya saya cuma 1 tahun benar-benar bermain di sana. Dan ya suasananya di sana oke, enak, dan semua welcome sama saya, dan mereka sangat menunggu sebetulnya untuk saya bisa bertahan dengan tim itu. Tapi itu ada relasinya nggak, Coach? Kan tadi di Army Force main. Apa ada relasi dengan TNI di Indonesia nggak? Enggak. Jadi Oh, waktu itu justru ketika saya Piala Asia di Singapura, saya main, ada pelatih dia namanya Kadir Buyung, itu nonton pertandingan itu. Oke. Dan dia mau ambil pemain Indonesia. Dan karena waktu itu banyak sekali pemain Indonesia yang mau dibawa ke Malaysia, salah satunya Robi Darwis. Nah, Robi Darwis waktu itu sudah deal dengan Kelantan. Oke. Ya, kemudian ada satu pemain kita yang akan diambil oleh Pahang, ya. Iya. Tapi nggak jadi. Nah, saya kemudian ditawarkan oleh klub Liga 2 itu. Ya, pertimbangannya saya kurang tahu, tapi pasti yang pertama dia lihat saya main, kemudian kebutuhan tim dia cari midfield yang bisa striker, dan akhirnya saya berangkat ke sana. Dan setelah itu coach sempat melatih juga di Malaysia ya beberapa Ya. tahun yang lalu ya di Betul. kalau nggak salah, Terengganu. T-Team ya. T-Team, T-Team ya. itu waktu itu apa? Tim reserve-nya berarti ya? Jadi tim itu adalah tim bersama Terengganu untuk berjuang di Liga 2 awalnya. Tapi ketika saya masuk di sana, saya disuguhi satu playoff untuk pertandingan itu saya bisa lolos. Akhirnya satu pertandingan kita waktu itu lawan tim ATM. ATM itu ATM FA ya? Iya, dan saya menang, saya lolos ke Liga 1. Oke. Nah, ya setelah itu saya terus lanjut bersama T-Team, dan kita cukup sukses di tahun pertama saya dengan T-Team waktu itu karena kita punya ranking cukup baik, dan kita bisa punya prestasi cukup bagus juga. Kita menjadi semifinal Piala FA. Oke. Ya. Coach, tapi sebelum kita ngomongin soal T-Team ya pasti kita bakal ada ngomong itu juga. Ya. Kalau dari sepak bola Malaysia sendiri nih coach, dari segi infrastruktur, fasilitas dan lain-lainnya, itu sebenarnya sama Indonesia ada perbedaan nggak sih? Ini kan yang jadi Ya. pertanyaan banyak orang nih. Ya. Betul. Ya, jadi memang mungkin kalau saya compare ya, Indonesia menang talent. Oke. Ya, Oke. talenta kita menang, tapi kita kalah penyiapan infrastruktur. Malaysia punya infrastruktur yang menurut saya luar biasa. Dia setiap klub dia pasti dia punya lapangan atau punya padang untuk training lah ya. Untuk tim mulai dari senior sampai tim backupnya mulai dari level usia 20 sampai dengan dia usia muda. Ya. Itu mereka disiapkan di situ. Dan Tadi- juga diajarkan di sana itu pemain untuk belajar untuk mandiri. Oke. Oke. Dan karena beda, kalau di sana nggak ada klub Liga 1 yang punya mes. Oh gitu. Nggak ada. Jadi kalau mereka semuanya pulang ke rumah. Oke. Jadi habis latihan pulang ke rumah. Jadi Oke. kalau mau bertanding baru
kita nginep di hotel. Oke. Itu kayak Eropa banget tuh. Iya, ya. memang begitu. Nah, beda kalau kita kan di mes, pemain mulai Iya. dari muda di mes, ya akhirnya memang terbiasa seperti itu. Oh, iya. Kalau di sana tidak. Ya. Oke, oke. Tadi kan coach bilang kalau di Malaysia apa namanya pemain muda lebih lebih nggak sebagus di kita lah ya. Oh iya, talenta ya. Iya talenta. Tapi kalau boleh tahu itu sebenarnya coach RD melihat perbedaan dalam pengembangan pemain muda antara Malaysia dan Indonesia itu seperti apa? Nah, di sini mereka unggulnya di situ. Kita waktu itu ya tahun segitu ya, nggak seperti sekarang. Kita memang jauh lebih maju. Kita punya talenta banyak, tapi kita tidak disuguhi oleh infrastruktur yang baik, kemudian tidak disiapkan untuk kompetisi yang baik. Ya. Sementara Malaysia talenta jelas dia kalah dengan Indonesia, tapi dia bisa menang di penyiapan infrastruktur, kemudian dia penyiapan pemain menuju kompetisi berjenjang yang baik. Karena di setiap klub di sana juga sama, mereka harus ikut jalur kompetisi mulai dari usia 14, 16, 18. Sampai ada satu pemain saya ingat ada Safawi Rashid. Wah, ini. Kan dulu main pertama untuk tim itu di usia 16 tahun. Jadi bukan tim utama. Iya. Tapi selalu kalau ada pemain yang baik, kita selalu akan promosikan untuk dia naik ikut latihan bersama. Dan ketika dia latihan bersama, saya melihat sesuatu yang berbeda yang Safawi Rashid perlihatkan. Dia punya teknik bagus, terus dia punya mental yang sangat baik, dia tidak takut, dia very confidence, kemudian dia punya struktur otot yang menurut saya potensi untuk dia main di senior. Akhirnya walaupun usia dia 16, saya mainkan dia untuk tim senior waktu itu. Tim senior langsung. Iya, langsung main tim senior. Pertamanya main mungkin 10 menit, 15, tapi karena dia terus berkembang, saya bagi dia main sebagai starter. Terutama saat saya punya pemain satu, Hakim, itu ada saya punya winger cedera, dia isi posisi itu. Dan akhirnya dia sukses, dan karena dia main di timnas, di klub tim menjadi starter terus, itu satu-satunya pemain yang mewakili negaranya dalam 4 kategori usia. Biasa sih ya. Luar biasa dia usia under 17 dia main, di under 19 dia main, di under 23 dia main, dan di senior dia main. 4 kategori dia usia waktu itu main. Nah, akhirnya saya diminta manajemen untuk bicara untuk kasih dia kenaikan gaji. Kita kasih kenaikan gaji di putaran kedua. Kemudian di tahun keduanya kita naikkan gajinya naik besar. Tapi tiba-tiba ada klub tawarkan dia GDT, kita tidak bisa hindari itu suatu proses profesional, dan akhirnya Safawi pergi ke GDT. Tapi ngomong-ngomong soal Safawi, coach ya, waktu itu kan Safawi itu sempat menjadi bakat terbesar di bola sepak Malaysia kan, sempat jadi MVP Liga Malaysia, jadi andalan utama di Harimau Malaya. Tapi beberapa tahun terakhir ini performanya sedikit menurun nih, apalagi semenjak dia abroad ke Portugal. Coach sendiri pas ngelihat dia kembali ke Malaysia, performanya tidak stabil seperti dulu, apakah kaget atau udah expect aja? Saya tidak tahu dan mungkin tidak bisa mengomentari terlalu banyak karena memang saya tidak tahu apa yang terjadi karena setelah dia bermain dan balik dari Portugal kemudian balik ke GDT lagi, lalu sekarang dia ada di Terengganu. Saya tidak tahu ada masalah apa atau hal apa, karena sekali lagi sepak bola itu selalu akan terus berkembang dan terus akan bisa mempengaruhi seorang pemain apakah dia ada di level yang lebih baik atau bahkan mungkin dia turun. Tapi mungkin dia tetap bertahan di level itu karena dia sampai dengan hari ini dia masih kasih performa yang bagus untuk klubnya, untuk tim nasional. Jadi saya pikir enggak. Tapi kalau untuk dia naik lebih tinggi lagi seperti dulu ya. Saya kurang tahu, ada masalah yang saya tidak tahu juga. Saya tidak bisa komentar. Tapi setahu saya Safawi orang yang selalu mau belajar. Tapi kita balik lagi nih coach, di secara general ya. Ada nggak sih perbedaan kayak taktik atau strategi antara sepak bola di Indonesia dan Malaysia, coach? Di awal-awal dulu saya melatih dengan tim, memang ada sedikit beda filosofi, sehingga ketika saya dengan tim itu butuh waktu yang lebih lama untuk saya kenalkan dengan banyak bermain position, bermain dengan banyak menguasai bola gitu. Karena
mereka sebelumnya mungkin tidak sama, sehingga waktu itu saya sempat kena first warning ya. Oke. Ya, saya meeting, saya bilang karena prestasi saya di awal-awal tidak terlalu baik, tapi setelah itu setelah jalan 3 bulan mulai pemain mengerti apa yang saya mau dan semua jalan dengan jauh lebih baik. Akhirnya mereka mengerti dan jalan dengan sangat baik, dan akhirnya kita tunjukkan dalam setiap pertandingan, setiap kali kita kasih kesempatan main, selalu penampilan kita baik.